Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hidup sadayana, kumaha damang. Mugi-mugi hidup sadayana saterasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina dengan ieu urang lebet langsung kana pangajaran kalima. Nah, kunaon ibu teras kana pangajaran kalima henteu neraskeun dina pangajaran 3 kamari. Kusabab dina semester 2 ieu seharusnya kita sudah masuk ke pangajaran kelima ya. Nah, terus kapan Bu kita belajar yang pangajaran 3-nya? Nah, untuk yang pangajaran 3-nya nanti untuk materi yang sama Ibu akan selipkan di pengajaran 5 sampai pengajaran seterusnya. Jadi nanti akan dimasukkan untuk materi yang samanya nanti di pengajaran 3, 4-nya akan dimasukkan gitu. Jadi akan disatukan ke pengajaran kelima, 6 dan 7 seperti itu. Mudah-mudahan waktunya juga cukup sampai pertemuan pas nanti. Nah, di pengajaran 5 ini kita akan belajar tentang cinta lemah cai, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya cinta terhadap tanah air. Lemah cai urang negara Indonesia atau tanah air kita negara Indonesia bali gesan ngajadi sarakan pamatuhan, merupakan tempat lahir kudu dijaga diriksa, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sangkan tetap jadi negeri anu nanjeur dina jati diri mandiri, agar tetap menjadi negeri yang berjaya dan mandiri. Mikanya lemah cai menyayangi atau mencintai lemah cai kudu ngawujud dina tekad pikeun bumela. Kudu harus terwujud pada tekad dan bumela itu sungguh-sungguh ngalawan sakur gogoda, melawan seluruh godaan numatak ngaruksak harkat martabat yang bisa merusak harkat dan martabat. Mika cinta lemah cai mencintai tanah air kudu natrat, kudu jelas dina laku lampah, harus jelas dalam perbuatan kita. Reus sarta rumawat kana sakumna budaya, bangga serta merawat karena seluruh budaya yang ada yang merupakan kabeungharan bangsa. Mika cinta lemah cai mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman ka Allah nu Maha Kawasa. Yang pada intinya mencintai tanah air itu adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan gitu, dan cara mewujudkan mencintai tanah air itu kita harus bangga, kita harus menjaga budayanya, kita harus menjaga kekayaan alamnya. Nah, selanjutnya praku hidup dangukeun pedaran anu judulna Mika Cinta Lemah Cai anu bade ku ibu dibacakeun. Mika cinta lemah cai mangrupa wujud tina kanyaah kadeudeuh sakumna bangsa di unggal negara. Jadi mencintai tanah air itu merupakan wujud dari kanyaah, yaitu bentuk sayang, bentuk kadeudeuh, bentuk cinta kepada semua bangsa di setiap negara, kanagara tempat lahirnya. Jadi bentuk mika cinta, mika nyaah ke negara di mana negara itu merupakan tempat lahir mereka gitu. Kalau bagi kita berarti negara Indonesia ya. Lumangsungna kahirupan unggal jalma di hiji negara, berlangsungnya kehidupan bangsa di setiap negara, asalna ti nagarana sorangan, asalnya di negaranya sendiri. Sakur pangabutuh, semua kebutuhan sandang, pangan, ketentraman, kejayaan dan lainnya bisa kapimilih ku cara, bisa dimiliki dengan cara mengolah sakur pakaya, mengolah semua kekayaan yang nyampak di lemah caina, jadi yang ada di tanah airnya.
Pikeun bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia, lemah cai nu jadi sarakan pamatuhan, lemah cai yang menjadi tempat tinggal, tempat berlangsungnya kehidupan turun-temurun, merupakan tempat yang terbilang luas, tempat anu kawilang lega. Tur geus kawentar ku sakuliah jagat, juga sudah dikenal oleh seluruh dunia. Kabeungharan sumber daya alamna, kekayaan sumber daya alamnya, kabeungharan budayana, kekayaan budayanya, serta keindahan lingkungan alamnya, Jadi sudah terkenal negara Indonesia itu, ya. Kiwari pakaya bangsa Indonesia. Saat ini kekayaan bangsa Indonesia geus loba nu ruksak, sudah banyak yang rusak ku pola jalma-jalma anu sarakah oleh tingkah laku orang-orang yang serakah, lantaran leuwih mentingkeun pangabutuh, sebab lebih mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tibatan atau daripada kebutuhan warga masyarakat sejena, daripada kebutuhan warga masyarakat lainnya, serta pangabutuh pikeun turunan satuluina, serta kebutuhan untuk turunan selanjutnya, jadi untuk generasi selanjutnya. Jadi orang-orang serakah itu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada mementingkan kepentingan masyarakat atau bahkan generasi selanjutnya. Sanajan kitu, walaupun seperti itu, kareueus kalemah cai atau kebanggaan terhadap tanah air kawilang masih keneh nyampak dina sikep bangsa, terbilang masih tampak atau masih terlihat dari sikap bangsa. Masih keneh loba warga negara anu teu petot babakti kalayan daria, masih ada warga negara yang tidak henti-hentinya berbakti kalayan daria, berbakti dengan sungguh-sungguh. Daria itu sungguh-sungguh, ya, keur kepentingan negara jeung bangsa, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia khususnya, anu diwujudkeun ku karya motekar dina sagala widang, yang diwujudkan dengan karya motekar atau karya kreatif dari segala bidang. Di antara karya anu bisa ngahudang kareueus kalemah cai, di antara karya yang bisa meningkatkan kareueus tadi kebanggaan, ya, kebanggaan terhadap tanah air, ngawujud dina karya seni mangrupa sanggian kawih. Jadi tampak pada karya seni yang merupakan sanggian kawih, atau kawih itu nyanyian, ya, nyaeta rakitan basa nu bisa dihaleuangkeun ku juru kawih atawa juru sekar, yaitu rangkaian kata yang bisa dinyanyikan oleh juru kawih atau juru sekar, jadi oleh penyanyi gitu. Nu nyiptakeun lagu dina kawih disebutna juru sanggi, yang menciptakan lagu pada kawih Sunda disebutnya adalah juru sanggi. Sedangkan nu ngareka ungkara basana, jadi yang merangkai bahasanya, yang merangkai kata-katanya atau rumpakana disebutnya juru rumpaka. Nah, haleuangkeun atawa nembangkeun kawih disebutna ngawih, atau menyanyikan atau nembangkeun kawih disebutnya ngawih. Kawih bisa diwangun ku sapada atawa leuwih. Jadi kawih ini bisa dibangun atau bisa dibuat oleh satu bait atau lebih dari satu bait. Nah, di setiap baitnya dina unggal pada diwangun ku sababaraha padalisan. Jadi dari setiap bait ada beberapa baris. Kawih mah itu seperti pupuh. Jadi kawih itu berbeda dengan pupuh. Kalau pupuh itu diatur guru lagu dan guru wilangannya, ya. Tapi kalau kawih tidak diatur guru lagu dan guru wilangan. Kan tetapi ciri utama kawih aya dina engang panungtung. Ada dari suku kata terakhirnya, anu biasana merupakan purwakanti. Apa itu purwakanti?
Dalam bahasa Indonesia, Purwakanti itu disebut dengan rima atau artinya pengulangan bunyi yang berselang, baik itu di antara baris ataupun di antara bait. Atau bisa disebut dengan miripnya suara atau bunyi di setiap ujung suku kata. Nah, kalau dalam bahasa Sunda, Purwakanti itu adalah kecap atau engang anu dibalikeun deui. Jadi kecap atau engang anu dibalikeun deui. Kecap itu kata ya atau suku kata yang dibalikan lagi atau yang sama, yang diulang gitu. Dina jajaran anu sarua atau dina jajaran anu beda. Atau bisa kita sebut padeuketna sora engang tungtung atau miripnya suara suku kata yang terakhir antara kecap dina padalisan, antara kata dalam satu baris, atau antara padalisan atau antara baris dengan bait. Jadi miripnya atau samanya atau diulang laginya kecap atau engang yang terakhir dalam satu baris atau antara baris dengan bait. Itu Purwakanti dalam bahasa Sunda. Nah, contohnya yang ada pada kawih yang berjudul Karatagan Ki Sunda. Ini ada pada halaman 77. Bisa kalian lihat, silahkan dibuka halaman 77-nya. Di situ ada liriknya, yaitu Kuring Lalanang Sunda. Nah, di situ ada kata-kata yang dikasih tebal ya, kata-kata yang di bold atau ditebalkan warna hitam. Ada kuring, kemudian ada Sunda, kemudian kuring wanoja Sunda. Nah, itu kan diulangi-ulangi ya dari antara baris dengan baris setelahnya gitu, itu diulangi. Kemudian mikanya karahayatna, kemudian selanjutnya ada rek ngarumat lemah caina. Nah, itu suku kata atau engang yang diulang. Na gitu. Rek rumawat kabudayana. Selanjutnya, lirik selanjutnya, moal rek luncat mulang, lamun Sunda can menang, makalangan kumelendang. Nah, itu suku kata yang mirip ya. Lang, nang, dandang. Getih kuring, renghap kuring. Nah, itu diulangi katanya dalam satu baris. Batin kuring, sukma kuring, tekad kuring, lengkah kuring, pikeun Sunda, nanjeur di buana. Nah, itu yang ditebalkan itulah yang disebut dengan Purwakanti. Jadi pengulangan kata atau pengulangan suku kata baik dalam satu baris ataupun antara baris dengan bait yang lainnya. Itu yang disebut dengan Purwakanti. Bisa difahami ya tentang Purwakanti pada kawih Sunda. Insyaallah mudah-mudahan hidup semuanya bisa paham tentang Purwakanti ini atau tentang kawih Sunda ini. Nah, sekarang sangkan leuwih nyangkem pedaran ngeunaan kawih agar kalian lebih paham tentang pedaran terkait dengan kawih Sunda. Prak ayeuna baca kawih ieu di handap. Kemudian jelaskan isi tentang kawih tersebut. Ya, ini harusnya memang disawalakeun atau didiskusikan dengan teman, tapi karena kita sedang belajar online, jadi Ibu harapkan pekerjaannya atau PR-nya dilakukan secara mandiri ya gitu. Jadi silahkan jelaskan kawih yang berjudul wisata budaya ini. Yang pertama, juru rumpakana. Juru rumpaka itu tadi apa? Juru rumpaka itu adalah yang menciptakan kawih ini siapa? Kemudian lobana pada dina kawih. Nah, pada itu bait ya, banyaknya bait pada kawih itu ada berapa? Kemudian lobana pada lisan dina unggal pada, banyaknya baris dari setiap bait itu ada berapa? Kemudian kecap-kecapna anu murwakantina. Nah, jadi kecap-kecap yang miripnya atau suku kata yang mirip atau yang diulanginya apa saja? Silahkan kalian garis bawahi ya.
purwakantinya. Kemudian kacindekan isi kawih, kesimpulan dari isi kawih itu apa? Ya, jadi kawih itu menceritakan tentang apa? Seperti itu. Itu tugasnya untuk bahasa Sunda hari ini. Itu ada di halaman 78. Ya, jadi silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu cekapkan pengajaran dina dinten ayeuna kanggo bahasa Sunda di kelas 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun dina perhatosanana. Mugi-mugi naon anu ku ibu didugikeun tiasa bermanfaat, tiasa hidup fahami dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng katepang deui dina minggon